juga inovatif. Nah, hari ini kami mengundang para model-model cantik di hadapan kita. Adik-adik boleh kenalan nggak namanya siapa dari yang di situ? Nama adik siapa adik yang di sebelah kiri? Shelin. Oh, Shelly. Shelly cantik banget hari ini. Kalau yang di tengah siapa nih namanya? Kezia. Kezia. Adik siapa? Misalin. Miselia. Baik, cantik-cantik banget ya teman-teman. Nah, kali ini kita bakal membahas bagaimana mereka menjadi pemenang di acara apa adik-adik? Pesona Batik Nusantara. Pesona Batik Nusantara. Nah, kita masih sama ketiga putri di depan ini, para winner top model Kalteng, teman-teman. Oke, aku mau tanya nih, kalian waktu ikut perlombaan itu gimana perasaannya? Senang gak deh? Senang. Wah, pastinya dong senang. Terus kamu yang ini usianya berapa? 6 tahun. Oh, 6 tahun. Kakaknya di tengah? 10 tahun. 10 tahun sama adiknya? 7. Wah, 7 tahun. Jadi mereka ini masih sangat berusia muda, teman-teman. Tapi mereka sudah banyak meraih prestasi tentunya. Oke. Kalau Ade yang ini nih, waktu ikut model pertama kali waktu kapan deh? Waktu TK, SD? TK. Oh, waktu TK. Nah, ternyata sudah dari TK nih teman-teman, sudah mengikuti event-event. Kalau kakak Kezia? TK. Oh, dari TK juga. Terus Kak Selin? TK juga. Oh, jadi semua ketiga-tiganya ini mengikuti eventnya dari TK, dari sejak dini nih teman-teman. Oke. Kalau dari Ade Selin nih, waktu pertama kali belajar model dulu, siapa tuh yang bikin Ade jadi mau ikut itu dari hobi atau dorongan orang tua? Hobi. Oh, jadi sudah hobinya ya, De. Oke. Kalau dari kakak Kezia? Dorongan orang tua. Oh, jadi dari dorongan orang tua ya dari TK. Terus lama-kelamaan jadi hobi juga pasti. Iya. Kalau dari Ade Michelle ini? Dari dorongan orang tua. Oke, dari dorongan orang tua. Baik. Nah, selama kalian nih mengikuti event di Jakarta ya, kalian ya? Iya. Oke, selama mengikuti event di Jakarta itu, kalian waktu ikutnya ini, perasaan kalian itu gimana? Ada kayak gugup nggak sih waktu kalian tampil? Kalau dari Shelin dulu? Enggak gugup. Oh, nggak gugup, keren teman-teman. Jadi dari mereka kecil kayaknya udah percaya diri nih. Kalau dari Kak Kezia sendiri gimana? Enggak gugup. Oh enggak, jadi udah terbiasa ya. Kalau dari Michelle? Enggak gugup. Enggak juga, oke. Terus kakak mau nanya nih, kalian selama mengikuti di Jakarta kan itu tentunya berapa hari, 7 hari kan kata kalian tadi ya. Nah, selama 7 hari itu kalian pasti banyak yang kalian dapetin di sana. Pastinya dapat teman-teman juga ya enggak? Iya. Iya, pastinya dapat teman-teman juga. Terus kakak mau nanya, kalau kalian setelah mengikuti event di Jakarta, kalian pasti ada kemana kayak gitu? Ada liburan kemana aja tuh, sempat kemana aja? Salah satu tempat yang paling Ade Michelle suka? Ada liburan ke Monas gitu ada? Ke Lotte. Kemana? Lotte. Ke Lotte. Iya. Wah, itu apa deh? Kayak tempat wisata ya? Enggak. Kayak Lala Korea. Oh, ala Korea. Jadi Ade Michelle suka Korea ya? Oh, cuman suka kesana dan menikmati tempat di sana. Kalau dari Kak Kezia? Lotte juga. Oh, adik ke Lotte. Kalau Selin Lotte juga?
Oh, jadi tempat favorit mereka di sana itu adalah Lotte ya. Iya. Oke. Nah, adik-adik, tadi kan kakak udah nanya gimana perasaan kalian di sana, terus teman-teman di rumah juga udah tahu kalian ngikutin event ini dari TK kan ya. Kalau kalian nih, sekarang ini lagi kesibukan ini apa? Belajar atau masih juga mengikuti event-event atau apa? Kalau dari Adi Michelle sekarang kesibukannya lagi sekolah ya? Atau lagi fokus mau ikut model lagi nih rencananya deh? Ikut fokus model. Oh, selain sekolah juga fokus mengikuti model ya, Ade. Oke, nah kalian kan sambil sekolah, terus gimana tuh Ade bisa mengimbangin dengan model? Pasti ini ada tipsnya tuh buat teman-teman. Pasti selain itu juga pasti menyempatkan belajar di rumah ya, Michelle? Wah, ternyata selain dia mengikuti model, kesibukan di sekolah juga nggak ketinggalannya. Nah, keren. Kalau Kak Keisha sendiri gimana? Aku lebih ke belajar untuk ulangan. Oh, belajar untuk ulangan ya. Nah, selain prestasi mereka di model juga mereka juga masih mementingkan pendidikan dengan kayak Kak Keja, fokus juga belajar ulangannya ya. Kalau Kak Sherly nih, Fokus ulangan dulu. oke, fokus ulangan dulu. Oke, iya betul. Oh iya, memang mendekati ulangan ya. Iya. Oke, kalau dari kakak sih keren banget sih kalian. Umur kalian masih terbilang masih sangat dini dan kalian sudah bisa mewakili Kalteng ya? Iya. Ya, mewakili Kalteng ke Jakarta untuk mengikuti pesona batik Nusantara. Sangat luar biasa nih teman-teman di rumah. Dari kecil sudah belajar bagaimana cara mengikuti model, juga sudah belajar ya dari kecil gimana cara-cara catwalk pastinya ya. Oke, keren banget sih teman-teman. Nah, kalau tadi kan kakak udah ngebahas semua sebagian hal dari adik-adik bertiga ini. Kalau dari Selin nih, apa yang paling adik suka, yang paling menyenangkan dari ikut model itu dapat teman baru kah? Atau jadi tahu gimana cara kita catwalk atau apa yang Ade dapetin dari ikut event ini deh? Dapat apa? Dapat teman baru. Wah, dapat teman baru teman-teman. Kalau dari Kak Keisha? Itu tentang catwalknya segala Oke. itunya pokoknya deh. Yang kayak photoshoot gitu, gaya-gayanya. Oh iya, kalau dari Michelle apa tuh deh? Setelah Ade ikut ini, apa yang Ade dapetin ilmunya itu selain dapat teman? Dapat teman baru. Oh, dapat teman baru. Oke, dapat teman baru. Jadi di sana pastinya kalian juga banyak ya persiapannya ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong persiapan nih, kalau tentang persiapan itu pasti udah ini banget kan persiapannya udah jauh-jauh hari, pasti kalian kayak latihannya ini intens ya, pasti maksudnya latihannya ini udah lama ya dek, mengikuti itu sering ya latihannya ya pastinya ya. Nah, sering latihan juga teman-teman tentunya. Oke, kalau Kak Keisha kan SD kelas berapa? Kelas 5. Oh, kelas 5. Waktu mengikuti ini pasti banyak teman-teman yang pada nanya tuh. Pasti juga banyak nih teman-teman yang kayak nanyain kamu, ada nggak kayak, wah, Keisha ikut ke Jakarta nih gimana? Jadi tanggapan teman aku, dia kayak ngedukung, terus
nge-like postingan ada di IG, apa lagi ya, lupa aku. Pokoknya itu deh. Oh, jadi teman-teman pastinya ngedukung Iya, ya. ngedukung. Oke, kalau Selin, teman-teman gimana tuh tanggapannya setelah kamu habis pulang dari Jakarta tuh? Tadi teman-teman pada, wah Selin gitu ya? Wah, keren. Kalau Michelle gimana deh? Waktu kamu mengikuti itu pasti kayak teman-teman dukung kamu ya? Mereka terus mendukungku, mereka. Oh, terus membantu Ade Shelin dan like postingannya. Oke. Nah, adik-adik seneng nggak diundang ke sini? Pasti seneng kan? Senang. Nah, senang ya. Oke. Kalau dari kakak sih lihat prestasi kalian ini sudah luar biasa sih, deh, karena seumuran kalian ini tentunya pasti juga kalian punya kesibukan ya, kayak belajar, terus ikut model, itu kalian menyeimbangkannya itu pasti juga sangat sibuk ya pas ikut-ikut ini. Iya. Oke, nah kalau Kak Kezia, kakak penasaran nih waktu kamu di Jakarta, apa sih yang paling kamu suka waktu di Jakarta itu, entah wisatanya atau gimana? Yang paling aku suka, aku punya banyak teman, terus dapat banyak ilmu dari sana. Pas photoshoot juga banyak banget gaya-gayanya, pokoknya gitu deh. Oh, jadi di sana juga ada photoshoot Iya, ya? ada. Photoshootnya kayak banyak ya gayanya ya? Iya, banyak. Oke. Terus waktu di Jakarta kan 7 hari kan ya? Nah, Iya. 7 hari itu pasti banyak ilmu nggak yang Kezia dapatin itu kayak di karantina ya? Iya. Oh iya, terus apa tuh kayak tantangan Kezia pas mengikuti itu, ada nggak kayak ngerasa apa, kayak ngerasa gimana ya nanti, atau udah yakin pasti bisa? Aku pas ada latihan dance, Oh, fashion latihan dance. dance. Ya, itu aku agak gugup dikit sih. Tapi pas grand finalnya aku sudah enggak. Oh, jadi pas udah di grand finalnya udah nggak gugup ya? Oke, jadi selama mengikuti event ini pastinya kamu juga banyak persiapan ya? Iya, banyak. Terus dukungan orang tua juga pastinya sangat ini buat Kezia. Oke, kalau kakak mau tahu nih, kan di sana mengikuti event itu juga pastinya Kezia juga izin sekolah ya. Iya. Nah, pastinya Kezia setelah mengikuti itu pasti kayak ngejar pelajaran atau gimana tuh tipsnya kayak buat teman-teman yang berprestasi gitu. Kalau misalnya sudah pulang nih ya, Iya. cepet aja ngerjain PR. Oh, oke. Ya, Walaupun ikut itu tapi pelajaran nggak pernah ketinggalan dong. ya langsung ngerjain PR pas pulang. Oke, keren banget teman-teman. Selain dia mengikuti event ini juga tidak lupa kewajibannya belajar ya. Iya. Oke, keren banget sih. Ade Michelle juga pasti sama ya. Oke. Ade Selin nih, selama mengikuti event ini seneng nggak waktu tiba-tiba ternyata jadi pemenang? Senang. Wah, nggak nyangka ya waktu ternyata tiba-tiba diumumin dapet juara nih. Awalnya ada nggak kepikiran aku juara nggak ya gitu? Ada. Oh, tapi ternyata juara dong. Oke, pastinya seneng banget. Kezia juga gimana? Ada nggak sih kayak mikir aku juara nggak sih? Atau kayak lihat temen yang lain kayaknya lebih bagus atau gimana? Iya, aku deg-degan takutnya nggak juara atau juara gitu. Soalnya pos-pos ya teman-teman aku keren-keren juga.
gitu. Oh, tapi tiba-tiba juara pastinya. Iya. Wah, aku ternyata bisa dapet juara nih. Iya. Oke. Michelle gimana tiba-tiba? Wah, dia dapat selempang di 2 kategori. Nyangka nggak sih juara atau pernah tiba-tiba kayak ngerasa temen nih kayaknya jangan-jangan aku juara nggak sih atau gimana nih Michelle? Waktu juara, nyangka nggak sih kamu ternyata menang gitu? Nyangka. Oh nyangka, karena kamu udah ngerasa aku pasti juara ya? Oke, baik. Ternyata Ade Michelle ini memiliki percaya diri yang bagus tuh sangat bagus nih teman-teman. Dia memiliki rasa bahwa aku optimis nih pasti menang, ya enggak? Oke, baik. Nah, kalian ini keren banget tahu. Kakak aja belum pernah nih ikut model-model kayak gini. Nah, kalian ikut model itu kan dari TK kan ya? Iya. Nah, jadi waktu TK itu kalian ikut itu waktu pertama kali first time nih ikut model. Kalian perasaan kalian waktu itu gimana? Pasti awal-awal itu pasti kayak gugup nggak sih atau udah pede aja tuh? Aku pede aja. Oh jadi dari kecil udah diajarin percaya diri. Iya. Michelle juga pede langsung ya waktu pertama kali ikut. Oke, Selin? Beda juga. Oh jadi dari pertama kali mereka ikut pun dari TK mereka tuh sudah kayak nggak pernah gugup nih teman-teman, percaya diri mereka nih bagus banget nih, keren adik-adik. Nah jadi kakak kan tadi udah tanya-tanya, ya udah lumayan banyak gak sih kakak tanya-tanya kalian. Nah gitu teman-teman, kalau saran dari aku nih kalian harus belajar nih dari mereka bertiga. Selain mereka belajar di sekolah, mereka juga meraih prestasi. Keren teman-teman, hebat kalian bertiga. Nah teman-teman, kita sudah melihat bagaimana mereka catwalk satu persatu, keren banget gak sih? Nah kita udah ngebahas semuanya dan kita bakal ada satu lagu buat teman pemirsa di rumah. Kita bakal di depan Iwara dulu. Stay tune ya teman-teman. Check it out. Hai, welcome back TikTok. Obrolan menarik dan juga inovatif. Ya teman-teman di rumah, malam hari ini aku nggak sendirian lagi nih, atau aku nggak bersama host TikTok, tapi aku bersama bintang tamu yang cantik-cantik. Di sini ada adik kecil yang cantik. Kita akan kenalan dulu nih. Adik namanya siapa deh? Joyce. Joyce. Ya ampun, Joyce umurnya berapa deh? 5 tahun. 5 tahun, kita sama, aku juga 5 tahun beberapa tahun yang lalu. Oke, ibu yang di tengah yang gak kalah cantik daripada yang muda-muda, siapa nih nama ibunya? Siapa? Saya Yeni. Weni, Iya. Ibu Weni. Yeni. Yeni, oh Yeni, Yeni. maaf Bu, kurang mendengar. Ibu Yeni, oke kakaknya yang di ujung yang cantik banget nih, siapa namanya? Namanya Sabila Putri Indrawati Sabila Indarto. Putri Indrawati. Indarto. Panjang. Dipanggilnya siapa kan? Putri. Putri, Kak Putri, ya ampun cantik-cantik banget. Jadi teman-teman, mereka ini merupakan winner top model Kalteng 2023. Kalau Adik Joyce nih, dari umur berapa nih kira-kira sudah mengikuti model? 5 tahun. 5 tahun, berarti baru aja ya Bu ya. Tapi udah kayak pembawaannya itu aura seorang modelnya tuh Iya, kelihatan. udah bagus dia. Iya. Udah ada. Iya Aura betul. modelnya udah berani tampilnya juga. Ya. Iya betul. Untuk seusia begini itu ya Bu ya, membangun kepercayaan diri anak-anak itu sangat susah ya Bu. Jadi untuk mereka sudah bisa tampil seperti ini, bahkan memenangkan suatu lomba modeling itu sudah sangat luar biasa. Suatu nilai plus. buat Betul mereka. sekali, suatu nilai plus Bu. Oke, kakaknya yang di ujung Kak Putri, sejak umur berapa nih Kak Putri? Baru juga. Baru juga, aduh. Mereka ini baru-baru tapi auranya model banget. Dan mereka udah bisa menang winner loh teman-teman. Oke, aku mau tanya nih Kak Putri, gimana sih perasaannya menggeluti dunia model ini Kak? Perasaannya senang, Senang. bersyukur. Iya. Ternyata bisa sampai saat ini.
Ternyata bisa juga ya. Iya. Lenggong-lenggong lagi Iya. seorang model. Oke. Gimana nih Kak perasaannya tiba-tiba bisa jadi top model Carlton 2023 winner nih, gimana tuh? Bersyukur banget, kaget ya. Ternyata bisa menang. Bisa menang. Baru model, baru di dunia model. Tapi udah bisa menang gitu Iya, ya. kaget. Keren banget. Pastinya kakaknya pasti sering latihan. kan Latihan. ya, Kak? Keren banget. Dampaknya nih Kak, waktu kakak jadi modeling apa nih? Misalnya followers kakak nambah, kakak dikenal banyak orang. Nambah. Bertambah, terus sering banyak. foto-foto Ada juga. job juga ya. Iya. Banyak betul, job. ada job. Mungkin sering diundang-undang ya Bu. Iya, Oke. Alhamdulillah. Ada perform juga. Iya. Keren banget. Ya ampun, ini kaula-kaula muda di Kalimantan Tengah yang patut menjadi panutan muda-mudi di Kalimantan Tengah. Nih mau nanya nih untuk ibunya. Ibu ini kalau boleh tahu sebagai apanya mereka nih Bu? Kalau aku itu sebetulnya ada di wadah manajemennya, ini Oh, manajemen, manajemen, ini oke. manajemen. Cuman kan kami ada wadah, selain itu kan kami rumah kreatif Umi. Di sana Iya. itu kan ada kayak ada sanggarnya juga kami ini. Terus manajemen untuk modeling. Kemarin kan pas ngadain yang mereka top model itu pas kami yang mengadainnya itu. Iya. Oh, baik. Ada kerjasama juga sama pihak-pihak tertentu lah Oh, gitu. betul. Waduh, keren banget. Jadi ibu ini orang yang mewadahi mereka ini untuk menampilkan talenta mereka Iya. ya Bu ya. Dan ngomong-ngomong mereka juga ada beberapa ya tadi di segmen 1 nih teman-teman Iya. yang ada 3 orang anak kecil itu sudah berangkat ke Jakarta. Iya, dari top ya, Bu. model juga Iya, mereka. Cuman betul. Putri kemarin nggak ke Jakarta karena ada sekolah kan. Oke. Iya. Mungkin ini nggak berangkat karena mamahnya ada kesibukan juga. Oke. Mereka berangkat, ya alhamdulillah mereka membawa hasil yang ya walaupun tidak apa, ya setidaknya mereka itu ada membawa oleh-oleh buat Kalteng. Betul. Setidaknya nama Kalimantan Tengah aja dikenal Punya di ada sana nama itu. di sana. Udah bangga banget Bu. Oh ini Kalimantan Tengah ternyata ada juga gitu. Iya. Keren banget ya ampun. Oke Kak Putri, aku mau nanya nih, apa sih Kak suka dukanya menjadi seorang model? Dukanya latihan cukup lah, lumayan. Cukup ya lumayan. Terus rasa deg-degan. Kalau sukanya ya senang bisa dapat juara, Iya, dikenal banyak orang, dapat banyak ilmu ya Kak, dapat di banyak dunia modeling. ilmu. Oke, keren banget. Kalau dari Jai seneng nggak dapat juara? Senang. Selain jadi model, Joyce bisa ada kegiatan apa lagi? Nyanyi, nari. Sama nari. Oh nyanyi sama nari, ya ampun keren banget. Selain jadi modeling, adik ini juga bisa nyanyi dan juga nari teman-teman. Ya ampun, ini memang benar-benar kaula muda yang patut dicontoh ya teman-teman. Biasanya ya, anak zaman sekarang itu kebanyakan scroll TikTok, nonton TV, Iya. di rumah aja rebahan. Tetapi masih ada gitu dan masih banyak kaula muda, bahkan anak-anak usia dini yang bisa mengembangkan bakatnya. Dan juga Ibu Yeni merupakan salah satu orang yang mewadahi anak-anak muda untuk mereka mengembangkan talentanya. Keren banget. Ibu, saya mau nanya, apa sih Bu suka duka Ibu dalam memanage mereka ini semua? Banyak lah dukanya. Iya. Dukanya itu ya kita banyak tantangannya juga ya. Betul. Bagaimana kita itu untuk mewujudkan sesuatu biar anak-anak muda yang berpotensi itu bisa meraih sesuatu yang berprestasi gitu kan. Iya. Kita itu mencari sampai kadang-kadang kami itu ke pelosok. Aduh. Ada yang ke Katingan, ya, ke Samba, ke Kasongan gitu kan, mencari model-model ke pelosok ya. Kadang-kadang di sana ngadain event juga. Iya, betul. Kalau sukanya itu kami itu sukanya kalau anak itu udah dari sini bisa berkembang, itu suatu kebanggaan buat kami, Betul. suatu kebahagiaan gitu. Walaupun dia mau kemana-kemana nantinya, tapi setidaknya mereka itu bisa berkembang, itu bisa bisa kita itu bisa mengembangkan apa yang mereka mau kita salurkan kemana gitu kan. Walaupun dia nantinya mau jalan kemana, tapi dengan talenta dia kita diarahkannya. Tapi begitu dia maju, dia punya bertambah prestasinya apa-apanya, itu suatu bukan mungkin orang tuanya lebih bahagia ya, lebih bangga, Iya. tapi kami juga sebagai yang mewadahinya ikut
juga bahagia juga gitu. Iya betul. Seperti ibu ini memulai dari nol ya Bu, mencari bibit-bibit iya, unggul lalu bibit. dikembangkan. Aduh keren banget. Dari nol mencari ya anak-anak siapa yang mau ikut lomba apa gimana gitu kan Iya. setidaknya. Betul. Jadi untuk sekarang Bu sudah ada berapa anak nih Bu yang Ibu wadahi? Kami itu mungkin yang wadahi ya lumayan juga sih, cuma kadang-kadang kan anaknya ada yang keluar masuk gitu kan enggak ini, tapi tetap aja setiap ini kita ada ada apa namanya, kadang ada pas kumpul kami banyak juga kan, cuman kalau yang ke nasional itu semua kembali lagi sama ibunya, orang tuanya gitu kan. Gitu. Kalau di sini sih mereka kalau kita ada kayak perform diminta dari mana, alhamdulillah kadang bisa sampai 20 orang kalau performan itu kan. Cukup banyak juga. Iya kan, ya termasuk Putri pernah ikut yang waktu kemarin ulang tahun KSBN ya. Iya. Ulang tahun Membawakan KSBN. busana. Busana dari siapa, nah tapi suka minta bisa untuk memperagakan busana siapa gitu kan. Nah nanti anak-anak siapa yang mau ikut, ayo tampung ditampilkan selain menaikkan nama itu juga apa namanya yang desainernya Iya, juga, desainernya. anak-anaknya juga bisa tampil gitu kan. Kita itu Berarti Ibu bisa banyak menjalin juga ya Bu kerjasama kepada desainer. iya, mau desainer mau ya banyak, kadang-kadang kan ada permintaan dari organisasi juga misal anak-anak untuk tampil kayak dari misal ada ulang tahun kayak 17 Agustus loh, kelurahan ada acara, bisa nggak nampilin anak-anak? Oke, kami tampilin gitu, kayak event mulang, ada pawai budaya, nanti bisa anak-anaknya tampil untuk ikut pawai, ikut gitu kan. Maksud Putri juga pernah ikut kan? Kakaknya ya, kakaknya yang ikut ya. Iya benar, ini sangat membantu ya Bu. Kantor-kantor ataupun organisasi gitu yang memerlukan misalnya kayak pagar ayu, Iya, pagar ayu ataupun anak-anak yang memang untuk ditampilkan gitu menggunakan busana entah itu benang bintik, busana etnik dan lain-lain. Mereka tahu nih tujuannya harus kemana ya Bu. Keren banget Ibu ini mewadahinya teman-teman. Tepuk tangan dulu dong untuk ibunya. Gini Bu, kalau mereka ini kan masih anak kecil kayak gini nih, ada nggak Bu kayak waktu latihan tuh mereka kayak aduh capek pengen pulang aja gitu, ada juga sih sebagian yang kayak gitu anak-anak ya kadang-kadang capek biarin aja dulu gitu kan. Kalau yang di aku kan ya yang latihan tuh tidak anak segede gini nggak harus begini, nggak lihat dulu, justru anak itu biarkan dengan ini dunianya dia. Semakin kalau dia anak segede gini di press harus begini-begini, nanti dia menjadi tua sebelum ininya kan gitu kan. Betul, sebelum usianya. Tapi kalau dia apapun justru di sana itu penilaian itu anak yang kecil itu justru dengan gaya dia yang sesuai dengan usianya itu yang kita ingin, dia mau ke depan aja udah acungin jempol asalnya gitu kan. Apalagi kalau dia kayak Joyce Law udah bisa balik kanan, berarti itu lebih acungin jempol, iya lebih mantap. Sebenarnya anak itu biarkan, kalau yang anak di bawah kan ada pemula loh, anak di bawah 5 tahun itu bisa tampil itu ke depan itu sesuatu sekali. Iya betul. Setidaknya mereka sudah ada pengalaman ya Bu, mereka sudah ada kemampuan gitu. Baik itu di bidang model itu cukup membantu karena apa? Karena sekarang ini banyak sekali event-event putri-putrian ya Bu ya. Dan hadiahnya tidak main-main ya Bu ya. Ini tuh bisa menjadi bekal untuk mereka ngikutin event-event seperti itu, pageant-pageant. Nanti mungkin kami juga lagi ini, tapi belum ini ya. Mungkin siapa tahu ada yang mau ikut. Mungkin rencananya kami untuk bulan Juni itu untuk pemilihan Putri Citra. Yang kemarin kan Putri Citra udah ya kan kami juga ya kebetulan kan kami yang dimentorinnya sama kami juga. Dari itu sama aku juga ikut juga kan ke sana ke Jogja. Cuman yang tahun sekarang itu mungkin pemilihan di sini bulan Juni, bulan Oktober kalau nggak salah ke Papua. Waduh, ke Papua ya Bu, keren banget. Putri Citra yang kemarin itu kalau nggak salah di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Iya, yang alhamdulillah itu 36 tahun, 36 kalau nggak salah ya. Kalteng itu selalu mengirimkan Putri Citra loh, belum pernah pas start. Alhamdulillah bisa mencapai jadi juara umum. Iya, karena dia sendiri juga sudah banyak pengalaman ya Bu. Di bidang putra-putrian. Waduh, keren banget ya ampun. Oke, kita tanya ke Kak Putri deh. Kak Putri, selain dunia modeling nih, apalagi sih yang kangen gelutin?
masih di modeling, Oh, masih lagi belajar nari Nari. juga. Oh, belajar nari, iya. Di nari juga. Karena masih kuliah juga belum selesai. Oh iya benar sih kak ya. Mungkin melaju ke acting juga nantinya. Insya Allah, keren, doain. keren banget tuh. Keren. Di Palangkaraya masih belum ada ya Bu ya yang sampai ke TV nasional. Ke TV perasaan kemarin tuh kami cuman ada Ada? cuman kami kayak pernah bikin FTV gitu. Oh, FTV. Iya pernah. Cuma anak-anak Kalteng semua juga. Oke. Tahun 2019 kalau nggak salah ya. 2019. Iya 2019 pernah FTV terus ditampilin di TV, cuman bukan di TV nasional, tapi emang di Jakarta juga tampilinnya, Jakarta. iya gitu. Di apa SPM TV kan itu, terus kalau di YouTube sih ada juga gitu. Oke. Kalau anakku ada juga sih yang sekarang itu kami itu nggak bisa ke TV nasional itu, kalau callingan itu kan harus langsung. Kalau dulu aku masih di Cianjur, kan aku dulu kesini baru 5 tahun loh. Oh baru 5 tahun. Berarti ibu ini aslinya orang mana ini? Orang Sunda. Orang Sunda. Pantas ibunya ngomongnya abis bener, abis pisan gitu Oh, ya. bisa. Nah, kalau di dulu itu kan callingan misal jam 12, jam berapa langsung besok ada syutingan Mono kan. Iya. Saat kami berangkat sama anak, terus siapa yang ini kami berangkat Jakarta gitu. Kalau di sini kan susah naik pesawat apa-apa, makanya Iya betul Bu, Kalimantan Bu. Ya Bu walaupun. kecuali kalau ada event ke nasional baru kan kami bawa, makanya. Baru berangkat. Iya. Bu, ya. Kadang-kadang kalau ada berangkat di sana, sekalian kita kadang-kadang diikutan juga anak-anak sama di casting juga di sana untuk sebetulnya. Kalau casting itu mau dapat nggak dapat, cuman kan kami untuk pengalaman anak bagaimana nih lokasi casting, Iya. bagaimana nih cara casting anak-anak itu aja sih. Mungkin mereka tahu aja ya Bu, Iya. ya, Bu, ya, dapat Kalau soal pengalaman. kesempatan enggaknya itu tergantung nanti kan, kalau ada kesempatan juga belum tentu kita ke sana karena syuting itu kan tidak bisa satu kali main. Iya. Otomatis paling setidaknya kalau di streaming itu kan otomatis setiap hari. Iya. Waduh, dunia modeling ini tuh nggak cuma fokus nih di modeling, tapi juga bisa di dunia entertain teman-teman. Seperti jadi aktor, ya casting, berakting ya Bu. Waduh keren banget. Modeling itu cuma pembelajaran keberanian diri. Pembelajaran keberanian diri ya Bu Iya. ya. Kalau Joyce bisa acting nggak Joyce? Bisa acting kan? Bisa. Coba Bisa. acting, coba acting Kalau menangis. mau tahu nih, acting nangis gimana? Muka sedih. Nangis coba. Nangis beneran ntar Bu. Saya yang gugup kalau nangis beneran. Jangan nangis. Udah air matanya udah mau keluar. Udah, jangan acting nangis ya. Acting ketawa coba. Acting ketawa gimana? Gimana coba? Ketawain kakaknya gitu aja nggak apa-apa. Masih malu Bu, nggak apa-apa ya ampun. Selempangnya bagus ya. Kak Putri, Ih. gimana sih Kak bisa membagi waktu nih Kak? Kakak kan sambil kuliah nih dan juga sambil di dunia modeling, Kak apa ada kesusahan gitu membagi waktunya? Enggak kesusahan sih karena sudah semester akhir. Oh sudah semester. Jadi tinggal skripsi, jadi bisa lah diseling-seling. Oh iya betul, bisa lah disering-sering. Iya. Jadi tidak merasa terbebani ya Kak Tidak. dengan kegiatan ini? Tidak. Tidak. Kakaknya ada niat nggak ikut kayak event pageant gitu Kak? Ada tapi masih belum tahu. Ada tapi masih Ada niat, Ada niat, ya. semoga bisa. Karena di dunia pageant itu Kak catwalk, pose dan segala macam itu merupakan nilai plus juga. Iya. Jadi untuk kalian yang memang sudah menggeluti dunia modeling itu terjun aja ke dunia pageant itu merupakan suatu langkah yang cukup besar juga. Pigeon Gitu. juga Mudah-mudahan. udah masuk pigeon ini sebetulnya. Sudah masuk pageant ya Bu. Iya, udah Cuma masuk bedanya pageant. tidak ada tanya jawab ya Bu. Iya. Tidak ada wawancara. Udah wawancara. Cuman kalau yang pigeon itu nantinya kan ada sistem interview, Iya betul. aju bakat gitu. Katakan tadi bisa nari kan. Makanya harus bisa nari biar nanti ujuk bakat. Iya, betul. Insya Allah. Oke teman-teman, ini dia tadi kita sudah berbincang banyak sekali dengan Kak Putri dan juga Joyce dan juga Ibu Yeni. Oke, kita akan jeda pariwara dulu. Tetap stay tune di TikTok, jangan kemana-mana. Check it out.
bersama kami di sini. Dan kita juga masih bersama adik-adik yang cantik banget di sini. Dan juga ada ibu yang awet muda di tengah. Tua aku. Oke. Dan itu waktu break kita lagi berbincang nih, ternyata adik-adik ini dan kakak ini sempat menjuarai ya Bu waktu festival Tambun Bungai Benang Bintik Baby Face ya kakak Kemarin. itu gimana ceritanya tuh Kak bisa ikut event itu dan juga bisa menang Kak? Bisa diceritain nih? Ada lomba baby face itu. Terus mulai dari kami lah ya waktu itu. Kenapa? Karena via. Iya, dari kakak juga tahu. Terus akhirnya mendaftar dan ikut di kategori yang umum, kategori dewasa. Iya. Dan ternyata alhamdulillah juara 1. Waduh keren banget juara satu. Itu aku lihat banyak banget loh pesertanya. Penontonnya juga banyak. Iya, aku lihat ya, banyak banget penontonnya. Itu kostumnya benang bintik. Iya, benang bintik. Iya, benang bintik. Kalau yang umum perpaduan benang bintik sama yang polos. Oh, polos sama yang benang bintik. Oke. Kalau kakaknya pakai bajunya itu dari ada desainernya atau memang bikin sendiri Kak? Bikin sendiri. Kalau yang umum, kalau yang profesional kemarin mereka dari desainer. Aku dari desainer. Iya. Kalau boleh tahu benang bintiknya yang kakak pakai motif apa? Motif batang garing. Batang garing. Iya, batang garing. Keren, motif batang garing teman-teman. Kalau untuk adik-adiknya yang kecil ini Bu, mereka sempat ikut juga? Ikut ya kemarin ya? Juara berapa kemarin? Juara berapa nih? Harapan, ya ampun lucu banget. Itu gimana tuh perasaannya jalan di panggung dilihat banyak orang, gimana tuh, takut, gugup, atau senang? Senang ya Dek ya dilihat banyak orang. Oke. Kalau kakaknya tuh gimana Kak perasaannya berlenggak-lenggok di tengah orang banyak? Perasaannya senang bisa ditonton orang banyak di panggung yang besar. Iya. Walaupun deg-degan juga waktu di backstage ya. Iya betul. Kalau di panggung biasanya Iya. jalan aja ini, yang penting tampil ya. Iya. Senyum aja. Pernah nggak sih Kak kakak waktu ada event atau suatu acara nih Kak, itu waktu catwalk nggak sengaja kepleset atau keplecok, pernah nggak sih Kak? Keplecok pernah tapi alhamdulillahnya nggak sampai jatuh. Oh nggak sampai jatuh. Itu waktu keplecoknya kakaknya bereaksi atau tetap profesional aja Harus di tetap jalan? profesional. Oh, iya, tetap profesional, betul. Karena ada beberapa orang kan ya Bu ya, kalau abis kayak gitu mungkin reaksi mereka, ekspresinya berubah gitu, Panik ya. atau nunduk gitu ya. Aduh keren banget, kakaknya tetap profesional. Kalau adiknya pernah nggak waktu jalan kayak mau jatuh gitu, waktu catwalk? Sempat keinjek. Oh sempat keinjak? Itu Bajunya ya? yang keinjak. Iya. Tangannya saya. Bajunya keinjak, kenapa bajunya sampai keinjak? Itu gara-gara bajunya kepanjangan. Iya kepanjangan, marahin nanti ya desainernya bikin bajunya panjang-panjang. Oke teman-teman, sudah banyak banget nih yang aku tanyain, tapi aku belum puas untuk melontarkan pertanyaan ke mereka. Aku pengen banget menggali bagaimana mereka menggeluti dunia modeling ini teman-teman. Untuk kakaknya, pernah nggak sih waktu kakak ikut lomba itu event, melihat lawan itu kayak insecure atau tidak percaya diri? Pernah. Karena kan baru-baru juga di dunia modeling, ngelihat teman-temannya, lawan-lawannya. Tapi kan harus tetap percaya diri. Iya, betul. Apalagi ya kan ya Kak, kalau ada lawannya yang mungkin menggunakan kostum yang lebih mewah gitu kan, cara jalannya lebih menonjol gitu kan, pasti Iya. kita merasa kayak insecure, biasa kan anak muda. Iya. Itu gimana tuh kakak mengatasinya, rasa insecure? Harus tetap percaya diri, ngerasa yakin. Aku Makanya- bisa nih. Apa yang terbaik Aku makanya. pokoknya harus bisa. Oke mantap. Dari panggung itu, inilah aku. Bukan Iya, aku inilah siapa, aku. inilah aku. Betul banget. Pokoknya udah kita aja yang paling the best ya. Iya, biarin orang mau menang apa yang penting ya. Pede Yang aja. penting berani. Iya. Betul, yang penting percaya diri aja dulu. Betul. Urusan keamanan nggak apa-apa, yang penting tampil aja dulu. Penting berani dulu. Nih Bu, saya mau nanya nih,
waktu ibu memanage pentas model event ini bu, pernah nggak ada kayak kekurangan dana mungkin atau kurangnya transportasi? Kalau untuk alhamdulillah sih, tetap kan bagaimanapun juga kami itu masih butuh pihak-pihak tertentu ya. Tetap kami itu kerjasama. Kemarin tuh kebetulan ada dari Bank DBI juga, dari kepala Kadis Kehutanan, dari kayak salon-salon kayak Radira, terus kayak siapa banyak lah kayak Sinda Official, dari termasuk dari siapa ya, pokoknya kayak media-media juga ya, semua kami itu ya alhamdulillah, terima kasih lah dukungannya untuk semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Terima kasih banyak ya Bu. Iya. Alhamdulillah ya, mereka itu alhamdulillah kayak dari kosmetik ada Wardah, dari Venus, terus dari Jasmine gitu kan, terus banyak lah, kalau nggak salah berapa sponsor lah ya, kalau aku itu 22 kalau nggak salah. Oh cukup banyak Ya, juga ya alhamdulillah sponsornya banyak juga. Tapi bagaimanapun juga kan tanpa bantuan mereka kami tidak akan bisa membuat event itu gitu kan. Tetap semua juga kami itu bisa berdiri, tanpa mereka tidak akan benar berjalan gitu kan. Betul. Karena tanpa kerjasama yang solid ya Bu ya, tidak mungkin bisa berjalan dengan lancar. Iya. Kebetulan sama UPT Taman Budaya juga gitu kan. Iya, karena ya kebetulan kan di sertifikat juga kami itu tanda tangan Kepala UPT Taman Budaya. Iya. Masih alhamdulillah banyaklah dukungan pemerintah juga gitu. Terima kasih juga untuk semuanya. Mudah-mudahan kedepannya tidak pernah bosan dengan kedatangan kami. Ya amin. Tidak pernah bosan Bu, apalagi anak-anak ini mengharumkan nama Kalimantan Tengah ya Bu ya, di luar daerah di Pulau Kalimantan. Mereka mengenalkan ini loh potensi yang ada pada Kalimantan Tengah, ini loh anak-anak mudanya yang berpotensi di dunia modeling. Oke, Kak Putri. Aku mulu nih kata Kak Putri. Soalnya ada dia gugup Kak, biar dia relax santai. Senyum dong saya. Senyum. Panjangkan senyum manismu ya. Cantik banget loh lihat dari posnya. Iya. Oke, Kak Putri pernah nggak sih waktu kakak latihan ataupun lagi lomba kakak merasa lagi nggak mood gitu atau lagi bete gitu, pernah nggak sih Kak? Mungkin sebelumnya pernah, tapi kan kalau mau tampil harus dengan pembawaan yang happy. Iya betul. Itu gimana cara ngatasinnya Kak? Kalau cewek ini kan emang susah banget. Iya. Sibuknya Kak. Gimana tuh Kak cara ngatasinnya? Ya mau gak mau ya harus Profesional ya Kak ya. harus tetap happy. Tapi alhamdulillahnya selama ini happy aja. Karena memang senang di dunia modeling juga. Jadi happy aja. Betul sekali, happy aja, mau happy aja. Sakit di hati, tetap profesional. Iya, aja, harus tetap tersenyum di panggung ya. Iya, tetap senyum di panggung. Nah, kakaknya kan sambil kuliah nih Kak. Waktu kakak ini jadi model, gimana sih tanggapan teman-teman kakak di kampus? Mereka kan ada nih yang suka ngecengin, "Ci, model nih." Gitu. Iya. Atau gimana nih tanggapan teman-teman? Iya, banyak yang komen kaget ya, tiba-tiba jadi model. Kayak nggak nyangka gitu Iya. ya. Mereka juga seneng ngelihat bisa sampai sekarang gitu. Keren. Mereka sering gak sih nontonin kakak waktu kakak ikut event gitu? Nonton, ada yang nonton. Pasti jadi pesorakin loh. Iya. Suaranya paling nyaring. Itu pernah nggak kakak kayak gagal fokus tuh waktu lagi kepok tiba-tiba mereka teriaknya Putri gitu, terus Dengar, memang dengar, tapi ya harus tetap profesional di atas panggung. Kamu aja kakaknya noleh tiba-tiba ketawa ya pas lagi pos. Alhamdulillahnya enggak. Tidak benar, alhamdulillah. Lihat ke depan. Kaget ya. Kalau ibu Ternyata sang buah hati. Bukan buah hati. Buat ya. Anak buah hati salah. Sorry. Kalau ibu nih Bu, gimana nih waktu di backstage sebelum mereka naik ke panggung ibu, gimana nih reaksi ibu? Apa ibu kayak cukup kewalahan ngurus mereka atau enggak nih Bu? Kalau kewalahan sih enggak Enggak ya, ya. karena mereka udah punya basic masing-masing kan, udah punya udah ada bekalnya untuk ke panggung itu. Cuman kadang-kadang kalau ada kayak anak langsung gitu ya, kayak ini, aduh takut begini takut begitu, ada aja sih. Ada ya. Jadi itu coba menenangkan ya. Iya. Bu, ya. Tapi ya mudah-mudahan begitu udah mereka lolos keluar,
ya satu jalan udah puas. Oke, pernah nggak sih Bu waktu event nih tiba-tiba ada yang kayak kostumnya sobek atau benangnya lepas atau longgar gitu Bu? Kalau yang gitu sih kami mengakalin sebagaimanapun juga harus bisa diakalin kan, tetap kita itu yang namanya apalagi yang kayak sewa ya nggak mungkin sekepas kecuali kalau yang dia sendiri kan. Iya. Nah betul. ada yang harus dikecilin, apa ya kita harus sedia peniti gimana, tapi jangan sampai ketahuan. Iya betul, Ketuaan juri. betul. Karena juga saya sering ikut event-event nih Bu. Biasanya kalau waktu fitting baju nih kayak Iya. seminggu kemudian itu bajunya aman-aman aja. Aja. Tiba-tiba pas mau ini tampil itu ada aja yang Iya. melorot nih Bu. Itu memang harus sedia, harus siap siaga itu yang Iya, namanya peniti kan Bu ya. Tapi penitinya jangan ditampilin peniti di sini jangan, tapi sebisa mungkin kita itu jarum pentul harus ada ya. Jarum pentul sama peniti itu, tapi harus bisa disembunyikan, apalagi juri sampai melihat apalagi tali ini. Aduh betul itu bisa Bisa langsung betul bisa dapat nilai minus itu dari jurinya teman-teman. Wah itu salah satu tips dari ibu ya nih teman-teman. Oke, berbicara tentang tips nih Kak Putri, kakak punya tips nggak sih untuk menjadi seorang model itu apa aja yang perlu disiapkan? Yang pertama memang mental ya. Mental betul. Mentalnya harus kuat, harus rajin latihan, punya percaya diri. Kalau percaya dirinya kurang ya harus mulai berani. Iya. kostum, Make up. sepatu. Minimal kalau model itu harus bisa make up sendiri nggak sih Kak? Enggak juga Iya sih. juga sih. Kalau bisa make up sendiri ya lumayan lah, mengurangi biaya. Iya betul. Tapi emang seorang model itu harus bisa. Iya. Bagaimanapun juga karena situasinya kita itu kayak kita apa namanya disuruh nerima tamu lah. Nerima tamu jam sekian. Kalau kita nungguin salon kelamaan. Betul. Nah, kalau make up sendiri, kalau yang itu sebetulnya tidak usah kayak cetar membahayakan ya. Yang penting pas, manis, bagus gitu, elegan gitu kan. Menyesuaikan dengan busana Iya. gitu ya. Itu makanya sebisa mungkin diusahakan untuk bisa make up sendiri gitu model itu. Apalagi di putri-putrian itu kan harus mandiri, Iya betul. harus bisa kayak baju ini itu harus apa nggak boleh ada bantuan dari orang lain. Aduh. Iya. Nggak Iya boleh. kan, iya kayak itu kan harus tepat waktu. Satu itu disiplin waktu, Oke, disiplin waktu, percaya diri ya, oke. Terus kita terus mandiri. mandiri. Iya. Setidaknya kita itu lepas nih kancing harus bisa ngejahit sendiri. Iya benar-benar Gitu. juga. Gak mungkin kita cari-cari penjahit loh. Sobek sedikit cepet jarum, harus ada jarum, benang harus siap tuh. Harus siap siaga ya Bu ya kalau misalnya ada yang kurang gitu Iya. atau tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya Bu ya betul. Oke, Kak Putri untuk jadi seorang model nih kan ya Kak, sepertinya model-model ini identik dengan badannya yang langsing. Itu gimana tuh Kak? Apakah Kakak melakukan diet yang ketat atau gimana tuh? Kalau untuk diet ya melakukan juga, Melakukan juga. tapi yang enggak yang terlalu diporsir. Oh iya, berarti kayak kakaknya ini cuma mengontrol makanannya Iya, aja ya. sambil olahraga Oh juga. iya betul, sambil olahraga dan mengontrol makanan teman-teman. Oke, sudah banyak banget pertanyaan yang aku lontarkan sama mereka dan itu sudah dijawab mereka semua dengan jelas dan tepat teman-teman. Aku mau nanya nih, nggak nanya sih Kak, cuma mau bilang kalau ada nggak kesan dan pesan kalian untuk anak-anak muda di Kalimantan Tengah nih Kak yang ingin mengembangkan talentanya di dunia modeling, misalnya mereka pengen masuk modeling nih Kak, tapi mereka ragu gitu dengan potensi di diri mereka. Kakak bisa kasih saran ataupun kesan-kesan? Kalau mau ya nggak usah ragu, yang penting berani tampil di depan dulu. Menang kalah itu belakang, yang penting udah berani. Kalau kita udah berani, percaya diri, yakin. Betul sekali, dan juga niat ya teman-teman. Oke, kalau dari Rajin Ibu apa latihan. Ibu? Kesan dan pesannya untuk anak muda di luar sana yang mau menggeluti dunia modeling tapi mereka masih ragu Bu. Ya, satu mereka itu tetap harus percaya diri ya. Oke. Kedua, jangan takut sebelum bertanding. Betul, jangan takut sebelum bertanding. Apapun hasilnya itu yang terbaik. Yang penting kita memberikan yang terbaik buat manage diri kita
dan kita berusaha untuk percaya dirinya gini ya, tidak usah melihat orang lebih bagus. Betul. Dia lebih bagus, nah di sana kan salah ya. Tapi inilah aku, kita itu bukan sombong bukannya, Iya. tapi untuk percaya diri itu kita harus menemukan suatu insecure kita kan Betul. kayak gimana gitu kan. Nah kalau kita melihat, aku begini-gini, tapi kan belum tentu penilaian orang. Betul sekali. Gitu kan. Yang penting tetap pede, yang satunya percaya diri itu aja. Iya. Oke guys, kita sudah ada di penghujung acara. Tetapi sebelum kita closing nih teman-teman, aku mau ngeliat nih gimana mereka pos andalannya waktu di panggung. Oke, dimulai dari adek Ayo. kecil dulu nih, Adek. Gimana nih posnya waktu di panggung? Jalan. Bisa berdiri, Terus. Adek? Bisa juga kepo di depan. Iya. Oke, ini dia Joyce, winner top model 2023. Iya, oke. Jalan sayang. Waduh, lengkap-lengkapnya. Oke. Cakep. Oke. Sebelah sini. Nice. Oke, keren. Nah. Yeay. Oke, hebat. Jangan terlalu jauh. Oke, kita berlanjut ke kakaknya yang cantik di sebelah sana. Oke, Kak, bisa Kak maju ke Dari depan? sini aja. Iya, boleh. Gimana? Oke, Iya, sama langsung. Ini dia winner top model Carlton 2023. Please coming ke Putri. Waduh, keren banget. Cantik. Oke, dengan mahkota di kepala dan juga pakaian serba hitam, teman-teman, dengan pose yang sangat elegan. Inilah dia Putri dari Kalimantan Tengah. Oke, keren banget. Kalau ibunya mau posing bisa juga di bawah. Udah ya, mewakili semuanya. Oke teman-teman, berhubung kita sudah di penghujung acara nih teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami berempat ya teman-teman. Aku Noviandra ini pamit dan juga Ibu Eni pamit dan juga Kak Putri pamit. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye sayang. Bye-bye. Senyum dong. Bye.